persilakan masuk, dilucuti senjatanya, ya, tapi dia sudah menyiapkan senjata cadangan di dalam bajunya. Niatnya ketika menghadap baginda Rasul dalam jarak terdekat, maka dia akan menusuk Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi ketika dia masuk, dia kata Rasul SAW, ya Umair, apa yang kau inginkan? Kata dia, Muhammad, saya ingin membebaskan anakku. Saya ingin membebaskan anakku, ya Wahab bin Umair, dan saya sudah siapkan uang tebusannya. Kata Nabi terjempukan, bukan itu tujuanmu. Tujuanmu datang kemari, katanya, untuk membunuhku. Bukankah engkau dengan Safwan sudah merencanakan niat itu? Di suatu malam dekat Ka'bah, di atas satu batu besar, tidak ada yang tahu, kalian atau anda berdua, ya, berniat ingin membunuhku dengan jaminan, ya, dilunasi utang-utangmu dan juga ditanggung biaya keluargamu. Kaget dia. Sungguh tidak ada yang tahu pada waktu itu, hanya kami yang, atau hanya dia dan Safwan yang merencanakan. Dan kata Rasulullah, walaupun kau sudah melepaskan senjata, saya tahu, kata Rasul, di belakang atau di balik bajumu, pakaianmu, ada senjata yang telah kau siapkan untuk membunuhku. Dia juga kaget. Ini yang kemudian membuat dia bersimpuh di hadapan Rasul. Umair bin Wahab al-Jumahi pun masuk Islam. Nah, bagaimana dengan Safwan, tokoh kita ini? Dia di Mekah sudah koar-koar, ya, katanya sebentar lagi, ya, akan ada berita menghebohkan dari Madinah. Yang dimaksud adalah terbunuhnya Rasulullah, dan tidak ada yang tahu, hanya dia yang tahu, karena kesepakatan itu hanya mereka berdua. Dia sudah koar-koar di Makkah, ya, dengan mengatakan sebentar lagi akan ada berita yang menghebohkan. Dan betul, berita itu betul-betul menghebohkan, tapi di luar, ya, dugaan dia. Karena tidak lama setelah itu muncullah Umair bin Wahab al-Jumahi ini, sahabatnya ini, dan dia kaget, ente pulang hidup, katanya gitu kan. Dia kira, ya, sudah meninggal, dibunuh oleh kaum muslimin, ya, atau sahabat Rasulullah, ya. Ternyata dia pulang dalam keadaan segar bugar. Dan yang mengagetkan dia lagi, bukan hanya Umair bin Wahab ini pulang dengan kondisi segar bugar tanpa kekurangan sedikit pun, ya, tapi yang mengagetkannya adalah Umair bin Wahab al-Jumahi telah masuk Islam, ya. Nah, ini dendamnya, lalu kemudian kegagalan mereka membunuh Rasulullah SAW. Nah, sisanya Safwan ini tetap dengan dendamnya, jamaah, sampai kemudian terjadi perang Uhud, ya. Dalam perang Uhud ini di tahun ketiga Hijriah, dia ikut serta dalam barisan kaum muslimin, gitu, ya. Jadi perang Badar Ramadan tahun kedua Hijriah, setahun berikutnya, ya, orang-orang Mekah ini, Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Amr bin As, Khalid bin Walid, Safwan bin Umayyah, ini tokoh-tokoh yang menyimpan dendam karena ayah mereka, paman mereka, keluarga mereka terbunuh di Badar. Ngumpullah mereka ini, dimobilisasilah pasukan, terkumpullah angka lebih dari 3.000 tentara. Berangkatlah mereka menuju ke Madinah Al-Munawwarah, membalaskan dendam kesumat yang mereka miliki selama ini. Dan meletuslah perang Uhud yang terkenal itu di bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah. Sebuah perang yang tidak mungkin dilupakan oleh Rasulullah. Para ulama, ya, membagi perang Uhud itu menjadi 3 babak. Babak pertama kaum muslimin menang, gemilang, ya. Babak kedua kaum muslimin babak belur, ya, karena pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah di Bukit Rumat tidak menjalankan wasiat Rasulullah agar stay di situ. Mereka turun dan ditelikung oleh kafir Quraisy pimpinan Khalid bin Walid, sehingga mereka babak belur dan kalah. 70 kaum muslimin meninggal, di antara adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, babak ketiga, ya, kaum muslimin berhasil mengendalikan kondisi lagi, namun itu sudah dianggap cukup bagi sebagian tokoh kafir Quraisy, termasuk di antara Safwan ini, ya, untuk membalaskan kekalahan mereka dalam perang Badar sebelumnya. Namun dendam belum selesai, kaum muslimin masih utuh. Rasulullah terus mengembangkan dakwah di Madinah Al-Munawwarah, maka dia, terus berusaha semaksimal mungkin, janakumullah, ya, untuk mencelakai Rasulullah dan kaum muslimin, ya. Begitu besar, ya, permusuhan Safwan ini dan beberapa tokoh yang lainnya, sampai Rasulullah SAW dalam riwayat itu dikatakannya
mendoakan khusus, saking berbahayanya gitu kan. Walaupun konsep ini kemudian nanti diralat. Jadi begini jamaah, di awal-awal dakwah kita temukan riwayat Nabi itu sempat mendoakan keburukan untuk seseorang, ya. Misalnya ketika Nabi pernah dikucurin kotoran, dikucurin darah, nanah dan kotoran unta oleh tokoh-tokoh Quraisy waktu itu, maka Nabi mendoakan mereka, ya Allah, hancurkan mereka, waqtulhum adada, ya, habisilah mereka satu persatu. Didoakan Rasul sampai mereka tujuhnya itu binasa semua dalam perang Badar. Ada kisah-kisah seperti ini. Atau misalnya ketika 70 kaum muslimin dibantai di peristiwa Bi'r Ma'unah setelah perang Uhud, Nabi 2 bulan berturut-turut mendoakan mereka, Allahumma al'an, ya Allah laknatlah mereka. Ada kisah-kisah seperti ini pada awal-awal. Termasuk juga Rasulullah pernah mendoakan, ya, 3 orang ini, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, ya. Suhail bin Amr ini lebih parah lagi mulutnya, sangat-sangat berbisa, sangat-sangat berbisa. Dia seorang yang pandai mengolah kata, tapi kata-kata yang buruk dan tercela untuk Rasulullah. Dan ada lagi Al-Harith bin Hisham, ya. Dan ini sempat didoakan oleh Rasulullah agar mereka celaka. Namun belakangan doa-doa seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa kunut yang mulanya isinya laknat, permintaan agar Allah mengazab ke mereka, diganti. Makanya doa kunut kita hari ini bunyinya berbentuk hidayah. Allahumma dina fiman hadait, ya, wa'afina fiman afait. Dan itulah teladan kita hari ini jamaah. Makanya mohon maaf, hari ini kalau kita menemukan buzzer atau siapapun yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam, di antara sikap bijak kita bukan mendoakan keburukan bagi mereka, enggak, tapi apa? Mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Ya, jadi kalau hari ini kita melihat ada orang-orang yang, ya, permusuhannya terhadap kaum muslimin gitu kan, secara khusus gitu kan, ya, sangat luar biasa dengan tweet-tweetnya, dengan kata-katanya, dengan nyinyir-nyinyirannya, maka doakan mereka, sebut namanya agar mendapatkan hidayah. Ya, itu yang kita teladani dari Rasulullah SAW pada kehidupan beliau, ya. Maka Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi kata Allah, bukanlah campur tanganmu untuk mengazab mereka, melaknat mereka, menghancurkan mereka. Itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian jemaah, Safwan bin Umayyah ini, ya, dia tetap tidak berhenti dan berupaya untuk menghalangi Islam dan kemudian menjelek-jelekkan kaum muslimin. Bukan hanya Rasulullah sendiri, tapi kabilah-kabilah yang bersekutu dengan Rasulullah, ya. Sampai pada puncaknya ketika orang-orang Yahudi yang juga terusir dari Madinah waktu itu, Yahudi Bani Nadir namanya, ya, mereka terusir dari Madinah dan melarikan diri ke Khaybar, ya. Nah, di Khaybar inilah orang-orang Yahudi ini mencari peluang, mencari teman untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka datang ke Mekah, rembukan dengan tokoh-tokoh Quraisy ini, Abu Sufyan, kalau Abu Jahal sudah tewas di Badar, Ikrimah dan termasuknya Safwan ini mereka rembukan, sepakat akan ngeroyok Rasulullah. Maka terbentuklah pasukan besar jamaah, 10.000 tentara menyerbu Madinah. Safwan ikut serta, ikut dia jor-joran, bukan hanya secara fisik dia ikut, tapi memberikan dana yang luar biasa untuk membiayai perang ini. Dan meletuslah perang Khandaq. Ya, meletuslah perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, 10.000 tentara kafir Quraisy dan sekutunya menggempur Madinah yang hanya 3.000 penduduk muslim. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kecerdasan Rasulullah dan kaum muslimin, walaupun jumlah mereka jauh lebih sedikit dari musuh, kaum muslimin bisa keluar sebagai pemenang. Ya, dikepung hampir sebulan namanya, mereka gagal masuk Madinah, bahkan kehabisan stok biaya dan pulang dengan tangan hampa. Nah, itu cerita tentang perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Bagaimana dengan Safwan? Safwan jamaah tetap berada di Mekah dengan kebencian yang luar biasa terhadap Islam, ya, terus mencari cara, dan waktu pun bergulir
sampai di tahun ke-8 Hijriah, ya, Rasulullah dan kaum muslimin, ya, berhasil masuk Mekah dan membebaskan kota ini, ya. 10.000 tentara kaum muslimin masuk ke Makkah Al-Mukarramah dan berhasil menguasai Mekah ini tanpa pertumpahan darah. Nah, disitulah kepiawaian seorang Rasulullah sebagai panglima. Saya sempat sampaikan bahwa panglima perang yang digdaya itu bukan panglima yang bisa memporak-porandakan, menghancurkan musuh dan membasmi mereka sampai ke akar-akarnya, bukan, ya. Tapi panglima perang yang sukses adalah ketika dia bisa mengalahkan lawannya tanpa jatuh korban sama sekali bila perlu. Ini kayak saya waktu kecil dulu, ya, karena nggak ada YouTube, ya, belum ada TikTok, ya, belum ada WA, ya. Maka kami anak-anak kampung Batu Raja pinggiran Sungai Ogan itu, ya, kalau nggak main di sawah di kali, ya, mainan tradisional pada waktu itu. Termasuk diantaranya catur, ya. Main catur. Jadi kalau ada yang mau ngelawan saya main catur habis ini boleh lah, ya. Saya pernah menang tingkat kecamatan waktu itu, ya. Jadi kata paman saya ngajarin itu, ya. Jadi main catur itu kalau pengen lihat orang yang udah pinter main catur, katanya lihat langkahnya. Kalau langkahnya kerjaannya makan mulu gitu kan, makan, dia baru latihan main catur katanya gitu kan. Bukan, belum expert, ya. Belum pinter. Yang pinter itu apa? Enggak. Bila perlu dia nggak makan sekakan, yang penting kan rajanya mati gitu, ya. Ngapain ngabisin peon segala macam kalau rajanya nggak mati kan? Nah, jadi panglima yang sukses, yang benar adalah ketika dia bisa mengalahkan musuhnya dan menghindari, ya, korban sama sekali. Dan ini yang lakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah jamaah masuk ke Mekah, 10 tentara dibawa dan berhasil menaklukkan Mekah ini tanpa seorang pun terbunuh, ya. 2.000 di antara mereka, ya, berada di hadapan Rasulullah, mengatakan angkat tangan, ngangkat bendera putih, ya, takluk. Mereka adalah orang-orang yang dulu mengusir Rasulullah, meludahi Nabi, hari itu menghadap Rasulullah. Maka kata Rasulullah kepada mereka, ya ma'syar Quraisy, ya, ayuhan nas, kata Rasulnya, wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia, ma tazunnuna inni fa'ilun bikum. Jadi Nabi bersabda di hadapan orang-orang yang menyerah ini, ya, yang dulu mengusir Rasulullah, memusuhi Nabi, ya, ma tazunnuna inni fa'ilun bikum. Kalau bahasa Betawinya itu enaknya, ya, lu pada ini gua apain begitu kira-kira, ya. Ma tazunnuna inni fa'ilun bikum, ya. Enaknya anda semua ini saya apain, kata Rasul bertanya kepada mereka. Maka orang-orang yang lemah ini mengatakan, sudah tidak berdaya lagi, mengatakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, anta akhun karim, anda saudara kami yang mulia. Anda kan Quraisy juga, kami Quraisy, kita sama-sama. Wa ibnu akhin karim, bahkan putra saudara kami, ya. Demikian mereka memuji Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, saya akan mengatakan apa yang sampaikan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Sejarah berulang, Yusuf dulu diusir oleh saudaranya, dan pada akhir cerita saudara-saudaranya yang duduk berlutut di hadapan Yusuf. Dan Yusuf pun mengatakan, apa kata Yusuf dalam Al-Quran? La tasriba alaikumul yawma, sudah selesai hari ini, tidak ada balas dendam, tidak ada caci maki, dan tidak ada izhabu wa antum mutalaqa, pergi dan kalian bebas. Orang-orang yang memusuhi Nabi tadi dibebaskan, dimerdekakan, dan tidak ada balasan apapun, kecuali ada beberapa orang yang masuk daftar hitam. Makanya kalau kita bicara tentang sifat pemaaf Rasulullah itu, betul Nabi itu pemaaf, tapi ada momen kondisi tertentu yang tidak dimaafkan, ya, karena memang kesalahannya sangat fatal, ya. Di Madinah jamaah, Nabi pernah mengeksekusi sekitar 500 orang Yahudi karena tidak dimaafkan. Beliau juga pernah mengusir Yahudi Bani Nadir ke Khaybar, ya. Pernah juga memerangi Yahudi Bani Qainuqa lantaran mereka melecehkan seorang wanita dan mengadu domba kaum muslimin. Jadi pada titik tertentu jamaah, yes, secara umum Nabi itu orang yang sangat pemaaf. Termasuk kepada Du'sur yang pernah ingin membunuh Rasulullah, pedangnya udah leher dan dimaafkan oleh Rasulullah. Atau kepada Suraqah bin Malik Al-Mudliji yang ingin membunuh Rasul, dimaafkan. Tapi dalam konteks Fathu Makkah ini ada 10 orang kira-kira nama yang masuk daftar tak termaafkan. Kalau ketemu, kata Rasul,
halal darahnya. Sudah keterlaluan kelakuan mereka selama ini. Di antara yang 10 itu ada nama Safwan bin Umayyah. Ya, mendengar keputusan ini jamaah, kaburlah Safwan bin Umayyah ini, melarikan diri dia dari Makkah Al-Mukarramah. Ya, riwayat mengatakan tujuannya kira-kira dia pengen pergi ke daerah Yaman. Dari Jeddah berlayar ke Yaman, setelah itu dia bisa nyebrang ke Afrika. Kalau sudah keluar dari Jazirah Arab, dia bisa kabur kemanapun. Nah, itu bisa kabur ke Bogor tuh ya. Ini tujuannya. Maka dia melarikan diri, siap menyeberangi lautan. Seketika itu juga datanglah sahabatnya yang dulu pernah berkoalisi ingin membunuh Rasulullah, Umair bin Wahab al-Jumahi tadi. Disusul oleh Umair bin Wahab, ya, dan kemudian diberikan jaminan. Kata dia, ya Safwan, mari kita pulang ke Mekkah, ya. Saya akan menjadi jaminan untukmu, memastikan bahwa Rasulullah SAW akan memaafkan. Kata Safwan, tidak. Saya sudah mendengar keputusan Muhammad. 10 orang masuk daftar hitam dan termasuk saya. Kalau ketemu saya akan dibunuh, saya enggak mau. Kata Umair bin Wahab al-Jumahi, tidak. Saya yang akan memberikan jaminan. Maka dalam riwayat dikatakan dia sempat bahkan membawa semacam pakaian, ada yang mengatakan sorban, ya, bukti bahwa Rasulullah menjamin keselamatan orang ini, Safwan ini. Maka Safwan pun bersedia, dia pun menghadap baginda Rasul SAW jemaah, dan ini menarik, dan diskusi dengan Rasulullah, oleh Rasulullah dimaafkan. Tapi yang menarik, kata dia, ya Muhammad, engkau telah memaafkanku, tapi tolong kasih saya waktu untuk berpikir apakah masuk Islam atau tidak. 2 bulan. Jadi dia minta waktu, Pak, 2 bulan, ya, untuk berpikir apakah masuk Islam atau tidak. Kata Rasulnya, walaka, engkau saya berikan kesempatan 4 bulan, kata Rasul. Jadi jangan 2 bulan, 4 bulan, ya. Maka selama 4 bulan itu jemaah, Safwan bin Umayyah ini membaur di tengah kaum muslimin. Bahkan dia ikut perang Hunain, ya. Setelah Fathu Makkah itu ada perang Hunain. Dia ikut dalam perang Hunain, bukan ikut memerangi musuh, tapi Rasulullah sempat minjam, ya, beberapa baju besinya, tameng dan peralatannya. Alasannya ikut karena dia ngawal senjatanya yang dipinjam oleh Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah memenangkan perang Hunain ini, jazakumullah, dengan gemilang, ya. Dan Safwan pun akhirnya menghadap baginda Rasul. Ada cerita lucu ketika dia menghadap baginda Rasul itu, ya. Kata dia, ya Muhammad, katanya, Anda kan sudah ikut perang, kembalikan, Anda sudah memerangi orang-orang di Hunain, ya. Kembalikan semua peralatan perang yang engkau pinjam. Kata Rasul, jangan khawatir, semua saya kembalikan. Selesai, clear. Ini belum 4 bulan. Kata Safwan, saya lihat di lembah itu ada beberapa ekor kambing. Beberapa ekor kambing, bukan 1-2 biasanya, segerombolan, banyak lah gitu, ya. Itu punya siapa, katanya. Kata dia, kata Rasulullah, itu punya saya, jatah saya, kata Rasul. Boleh saya minta, katanya gitu kan. Kata Rasul, boleh, ambillah. Berapa ekor, kata Safwan ini? Ya ambillah semua, katanya gitu kan. Ambillah semua. Nah, seketika itu juga dikisahkan jemaah, dia masuk Islam. Jadi, maka dalam analisa Dr. Munir Muhammad Ghadban dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki, ketika menceritakan kisah ini, kata beliau, ada orang-orang tertentu yang kadang butuh pemantik gitu, ya, butuh sesuatu agar dia tertarik, ya. Dalam kisah yang sama, ada seorang penggembala juga, ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW. Dia lewat, sama di lembah yang lain, dia melihat ada kambing, hewan ternak lah, menghadap Muhammad Rasulullah. Kata dia SAW, ya Muhammad, saya lihat di lembah itu ada kambing, hewan ternak. Punya siapa? Punya saya, kata Rasul. Karena perang Hunain itu mereka menang gemilang dan harta rampasan perang banyak. Minta dong 1-2 ekor, katanya gitu kan. Minta ke Rasulullah. Ambil, kata Rasulullah. Berapa? Ambil, sak lembah ambil semua, gitu kan. Maka apa yang terjadi dengan Arab Badui ini jamaah? Dia pulang ke rumahnya, ke kampungnya, dan kemudian teriak, oh, katanya, kita menghadap Muhammad semua, kita masuk Islam. Kita masuk Islam. Karena Muhammad itu, kata dia SAW, kalau dia bersedekah, dia tidak takut miskin. Ini kalimatnya.
Muhammad itu kata dia SAW, kalau dia bersedekah dia tidak takut miskin, diinfakkan semuanya. Jadi ada orang-orang yang kondisi psikologisnya seperti ini gitu kan, dia tertarik dengan Islam dan pematik. Maka kalau kita bicara tentang hukum, tentang fikih jamaah, dalam pembagian zakat ada disebut dengan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Nah, ada kalimat wal muallafati qulubuhum, jadi bagi orang-orang yang masih muallaf. Dalam kajian fikih Pak, muallaf ini artinya orang yang belum lama masuk Islam, walaupun dia kaya tapi muallaf tetap dibolehkan ya, dalam mazhab Hanafi dibolehkan bahkan menerima uang zakat. Untuk apa? Ta'lifan liqulubihim, untuk mengikat hati mereka. Amr bin As ketika pernah diutus oleh Rasulullah ke Zatus Salasil, sebuah tempat ya, keislamannya waktu itu baru 2 bulan setengah Amr bin As. Apa kata Rasulullah? Ya Amr, ente pergi ke Zatus Salasil ya, datangi Bani Quda'ah yang sudah berkoalisi dengan Romawi memerangi kita dalam perang Mu'tah. Ente datangin, mau mereka apa? Mau damai, masuk Islam, atau seperti apa? La'allallah, semoga Allah memberikan harta rampas yang banyak untukmu. Jadi ada iming-iming itu. Yang luar biasanya jawaban Amr bin As, ya Rasulullah, saya masuk Islam ini bukan karena duit, kata gitu kan. Nggak ada urusan dengan duit. Saya orang kaya, bapaknya kaya gitu kan. Tapi Nabi menetralkan kalimat itu dengan sabdanya, ya Amr, wahai Amr, ni'mal malu saleh lil mar'i saleh, sebaik-baik harta kalau harta itu dimiliki oleh orang yang saleh. Makanya masuk Islamlah Amr Sofwan bin Umayyah ini, ya rahimakumullah ya, dan luar biasa ketika dia masuk Islam, hasuna islamuhu, Islamnya bagus ya, walaupun sebelumnya dia sempat membenci Rasulullah, membenci Islam, bahkan terlibat dalam serial peperangan di masa Rasulullah SAW. Namun ketika dia masuk Islam, sebagaimana yang lainnya, dia menyerahkan segalanya untuk Islam. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat, dia tetap dengan keislamannya. Ketika kaum muslimin ini terlibat dalam serial peperangan melawan nabi-nabi palsu waktu itu dipimpin oleh atau dalam kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, dia juga terlibat dalam memerangi orang-orang murtad. Bahkan ketika terjadi perang besar namanya perang Yarmuk antara kaum muslimin ya, tahun ke-13 Hijriah melawan orang-orang Romawi pada itu, dia juga ikut. Dan saya mungkin pernah kisahkan, ada cerita menarik dalam perang Yarmuk ini, dipimpin oleh Khalid bin Walid yang kemudian diganti oleh Umar dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jelang peperangannya, Sofwan bin Umayyah ini beserta dengan yang lainnya duduk di sebuah tenda utama, begitu kira-kira ya, tendanya panglima. Nah, mereka duduk di situ mendiskusikan, di hadapan mereka ada peta ya, strategi dan rencana bagaimana menaklukkan pasukan Romawi yang jumlahnya lebih dari 200.000 orang, sementara jumlah kaum muslimin tak sampai 40.000 melawan 200.000. Mereka diskusi, mereka rapat membuat strategi bagaimana mengalahkan musuh. Kata Ikrimah bin Abu Jahal, jadi yang duduk di situ ada 5 orang. Ada Khalid bin Walid, ada Ikrimah bin Abu Jahal, ada Amr bin As, ada Sofwan bin Umayyah, dan ada juga Suhail bin Amr ya. 5 orang ini duduk. Kata Ikrimah kepada teman-temannya ini, ajaban, menakjubkan, aneh ya. Ingat nggak dulu di tahun ke-5 Hijriah kita duduk seperti ini di dalam tenda seperti ini, kita berlima dan yang lainnya juga tokoh-tokoh kafir Quraisy waktu itu ya duduk, termasuk Sofwan ini ya duduk. Kita duduk waktu itu, apa yang kita bicarakan? Kita mendiskusikan, kita ini semuanya yang ngumpul situ semuanya, kita sedang mendiskusikan bagaimana cara menghancurkan Muhammad dalam perang Khandaq ya, bersama dengan 10.000 tentaranya. Mereka siap untuk menghancurkan Muhammad SAW. Itu dulu tahun ke-5 Hijriah. Nah sekarang tahun 13 Hijriah, mereka duduk bersama orang-orang yang sama ya, tentu di tenda yang berbeda karena posisi mereka di Yarmuk, mendiskusikan kalau 5 Hijriah 8 tahun lalu ya, 8 tahun lalu mereka mendiskusikan bagaimana cara menghancurkan Islam ya, mengalahkan Rasulullah, mengalahkan kaum muslimin. Nah sekarang diskusinya temanya beda. Mereka sedang bicara bagaimana mengatur strategi untuk membela Islam. Jadi luar biasa. Makanya benar kata Rasul dalam sabdanya bahwa orang yang terbaik
terkemuka, berpotensi di masa jahiliyah, begitu dia masuk Islam dia juga akan menjadi orang yang besar. Sofwan bin Umayyah jazakumullah ya, ikut serta dalam peristiwa besar di masa Al-Khulafah Rasyidun, di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, dan masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia ikut serta dalam serial penaklukan tersebut. Cuman bedanya kalau sebagian sahabat Nabi tadi hijrah, banyak yang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya, kalau Sofwan ini enggak. Dia memang datang ke Madinah bukan untuk hijrah, sekedar mengunjungi makam Rasul atau bertemu dengan para sahabat Nabi yang lainnya, atau mungkin mampir dari Syam, mampir menginap di Madinah dan seterusnya. Tapi stay-nya, address-nya, alamatnya, tempat tinggalnya, dia tetap ingin di Mekah, dan dia punya alasan tersendiri untuk itu ya. Dan memang para ulama pun berbeda pendapat, ayyuhuma afdal, manakah yang afdal, Mekah atau Madinah ya, Mekah atau Madinah. Jadi kalau suruh milih nih ya, pengen tinggal di Mekah dan Madinah, maka para ulama Pak berbeda pendapat tentang keutamaan dua kota suci ini. Sepakat kita bahwa dua-duanya suci, kota suci Mekah, Madinah. Tapi mana yang lebih afdal antara dua ini? Mayoritas dan Sofwan mengambil pendapat ini. Kita sudah bahas tentang sejarahnya dan tiba pada akhir hayatnya bahwa tidak sebagaimana yang lainnya. Setelah dia memeluk Islam ya, dan kemudian mengikuti serial peperangan di masa para sahabat setelah Rasulullah wafat, termasuk diantaranya perang besar ya, perang Yarmuk, dia tidak hijrah ke Madinah tapi menetap di Makkah Al-Mukarramah ya. Saya di awal atau sempat sampaikan bahwa kota Makkah dan Madinah adalah Al-Haramain, dua kota suci umat Islam ya, sama-sama memiliki keutamaan. Namun kalau disandingkan ayyuhumma afdal, manakah yang lebih utama antara Makkah dan Madinah, dan ini menjadi alasan Sofwan untuk kemudian menetap di Makkah. Ulama berbeda pendapat, Makkah atau Madinah. Mayoritas Makkah, dengan penjelasan di sana ada Al-Masjidil Haram dan Ka'bah Al-Musyarrafah, kiblat kaum muslimin, di mana sholat di Masjidil Haram ini jamaah keutamaannya lebih dari sholat 100.000 kali dibanding dengan sholat di Masjid Darussalam kota wisata. Ya, ini keutamaannya. Makanya marilah ya kita berharap paling tidak sekali seumur hidup minimal gitu kan ya, jangan sekali banget lah ya, berkali-kali lah ya, untuk bisa sholat di Masjidil Haram, entah itu haji atau umroh ya. Ustadz Khalid Basalama itu pernah ngitung gitu ya, kalau kita umroh sekian hari itu dikalikan ya, itu jauh lebih menguntungkan walaupun kita bayar 40 juta untuk umroh, untungnya gede gitu ya, karena kelipatan pahalanya ketika kita berada di Makkah itu 4 hari rata-rata, 3 atau 4 hari, berarti kita bisa sholat kali 5 ya, 20 kali sholat 5 waktu di Masjidil Haram, dikalikan 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat di tempat yang lainnya. Keutamaan luar biasa. Ini alasan pertama ya, mengapa sebagian ulama mayoritas mengatakan Makkah itu afdal minal Madinah, lebih utama dari Madinah, kecuali Imam Malik yang mengatakan Madinah lebih afdal. Kata beliau apa? Sebab di antara tempat yang afdal min buqa'il ardi, di muka bumi ini adalah wilayah, kota, tempat di mana Rasulullah dimakamkan, dan itulah Madinah. Nah, jadi kalau kita bicara 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, 3 diantaranya menyebutkan Makkah itu lebih utama, kecuali Imam Malik ya. Wallahu alam, mungkin karena dia orang Madinah, lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, mengajar di Madinah, dan wafat di Madinah. Imam Malik, imam ahli Madinah, maka dia berpendapat Madinah lebih utama. Sofwan tidak, dia menganggap Mekah utama, dan karena dia tidak hijrah ke Madinah sampai kemudian akhir hayatnya. Dikisahkan dalam riwayat dia meninggal sekitar tahun 40 Hijriah ya, setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib itu terbunuh, meninggal di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah.
Lalu 6 bulan kemudian digantikan oleh anaknya, namanya Hasan bin Ali. 6 bulan menjabat, ya. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan dia mengundurkan diri di bulan Rabiul Awal, ya. 6 bulan kemudian dia mundur dan kekuasaan diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, tidak lama setelah kaum muslimin berada dalam pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan rahimahullah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya, Safwan ini meninggal dan wafat di Makkah Al-Mukarramah. Meninggal husnul khatimah dan memberikan segalanya untuk Islam setelah sebelum menjadi sempat menjadi musuh kaum muslimin pada awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya jamaah, kisah tentang Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah seorang sahabat Nabi yang mungkin tidak sepopuler Khalid bin Walid, tidak seterkenal Abu Bakar Siddiq, tapi perannya terhadap Islam luar biasa.